bahwa satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena berperang melawan penjajahnya, satu-satunya adalah Indonesia. Ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu peran para kiai santri dan tokoh-tokoh bangsa asli Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Belakangan ini Kiai Said Akhil Sirot menyampaikan pernyataan yang cukup menarik bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dipelopori oleh para kiai santri dan tokoh-tokoh bangsa asli Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak ada peran dari orang Yaman atau Habib kecuali Habib Utsman bin Yahya yang jadi mufti dan digaji oleh Belanda, yang justru mengeluarkan fatwa kontroversial yang melarang perlawanan terhadap Belanda. Banyak yang mungkin belum mengetahui kisah-kisah penting di balik pernyataan ini. Apalagi mengenai siapa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya dan apa dampak fatwanya terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam untuk memahami peran para kiai santri dan tokoh-tokoh nasionalis dalam kemerdekaan Indonesia dan mengapa pandangan Kiai Said Akhil ini penting bagi kita. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia syarat dengan kisah heroik dari para ulama santri dan tokoh-tokoh nasionalis yang berjuang membela tanah air. Jika kita kembali ke awal abad ke-90s, kita akan menemukan perjuangan Pangeran Diponegoro yang didukung oleh para ulama dan santri mengobarkan perang besar melawan Belanda dalam Perang Jawa. Peran ulama dalam membangkitkan semangat perlawanan semakin kuat terutama karena mereka memanfaatkan pengaruh agama. Sebagai dasar perjuangan kemudian di awal abad ke-20 muncul tokoh kiai seperti Kyai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang memicu pertempuran heroik di Surabaya. Resolusi ini menyerukan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban agama bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri. Kyai Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya memahami bahwa perlawanan terhadap penjajahan bukan sekedar masalah politik kedaulatan negara, tetapi merupakan panggilan moral dan agama. Itulah sebabnya mereka menggunakan pesan-pesan agama untuk menggerakkan masyarakat terutama para santri yang seringkali terlibat langsung dalam pertempuran. Para kiai dan santri telah berjuang tidak hanya dengan senjata tetapi juga dengan pendidikan dakwah dan pergerakan sosial. Peran mereka dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan bangsa tidak dapat dipandang remeh. Inilah yang menjadi landasan utama dari pernyataan Kyai Said bahwa para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah asli anak-anak bangsa kiai, santri dan tokoh-tokoh nasionalis asli pribumi. Sekarang mari kita lihat lebih dekat pernyataan Kyai Said. Beliau menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh anak bangsa asli Indonesia tanpa melibatkan orang Yaman. Tentu ini bukan berarti tidak ada tokoh-tokoh keturunan Arab di Indonesia pada masa itu, namun Kiai Said ingin menekankan bahwa para kiai santri, tokoh-tokoh nasionalis lokal yang justru menjadi motor penggerak perlawanan. Jika ada tokoh non-pribumi itu hanya membantu saja, ada satu nama yang beliau sebutkan secara spesifik, yaitu Habib Utsman bin Yahya, seorang tokoh yang cukup dikenal pada masa itu, yaitu sebagai mufti Belanda di Batavia, Jakarta. Namun peran yang dimainkan Habib Utsman ini justru menuai kontroversi karena beliau mengeluarkan fatwa yang melarang bahkan mengharamkan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kiai Said ingin meluruskan bahwa perjuangan melawan penjajah dipelopori oleh anak-anak bangsa yang benar-benar merasakan penjajahan, yaitu para kiai, santri, dan tokoh-tokoh nasionalis. Habib Utsman bin Yahya, meskipun dihormati sebagai ulama, pada kenyataannya mengeluarkan fatwa yang secara politik berdampak merugikan perjuangan rakyat. Lalu siapa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya? Habib Utsman bin Yahya adalah salah satu tokoh penting pada masa kolonial. Beliau memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan dihormati dalam komunitasnya. Namun fatwanya yang melarang perlawanan terhadap Belanda menimbulkan perdebatan yang cukup tajam khususnya di kalangan pribumi. Fatwa ini tentu membawa dampak yang cukup besar dengan posisinya yang dihormati. Banyak orang yang mengikuti nasihat Habib Utsman, akibatnya beberapa kelompok enggan terlibat dalam perlawanan fisik. Habib Utsman menggembosi semangat juang anak-anak bangsa Indonesia. Namun para kiai dan santri justru lebih gigih dalam melawan penjajah karena mereka merasa bahwa perjuangan harus tetap berjalan demi kemerdekaan bangsa. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa tidak semua tokoh agama, khususnya yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan kolonial, mendukung kemerdekaan. Ada dinamika yang rumit di balik perjuangan kemerdekaan, dan pandangan Kiai Said ini menyoroti peran kiai, santri, dan tokoh-tokoh nasional yang tidak kenal kompromi terhadap penjajahan. Banyak sejarawan yang juga mendukung pandangan Kiai Said Akhil ini. Menurut mereka, tokoh-tokoh lokal seperti Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Ahmad Dahlan dan para pemimpin pesantren lainnya berperan besar dalam membangkitkan semangat juang rakyat mereka. Melihat perjuangan ini bukan hanya sebagai perlawanan politik tetapi juga sebagai tanggung jawab agama. Sejarawan juga mencatat bahwa selama perjuangan, banyak kiai dan santri yang meninggalkan keluarganya,
hartanya, bahkan nyawanya demi mempertahankan bangsa. Inilah yang seharusnya kita kenang dan hormati, bahwa kemerdekaan kita diraih oleh pengorbanan luar biasa dari anak bangsa. Bahwa kemerdekaan kita diraih oleh pengorbanan luar biasa dari anak bangsa asli Indonesia. Sejarawan mengingatkan kita bahwa pandangan yang objektif sangat penting agar kita tidak salah memahami siapa sebenarnya pahlawan dalam kemerdekaan ini dan siapa yang mengambil posisi yang berbeda atau bahkan menahan perlawanan. Sejarah membuktikan bahwa mereka tidak mengharapkan pujian, tetapi mereka berjuang untuk tanah air dan agama. Pandangan Kiai Said Akhil ini adalah pengingat baik kita semua untuk tidak melupakan jasa para kiai, santri dan tokoh-tokoh nasionalis. Kita memiliki sejarah yang kaya, yang seharusnya menginspirasi generasi saat ini untuk meneruskan semangat perjuangan dengan cara-cara yang lebih positif di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kalian punya pendapat atau cerita lain tentang peran kiai, santri dan tokoh-tokoh nasionalis, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam waras. Laskar Nusantara Jakarta Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.